Anda menyadari bahwa setiap kali Anda melangkah ke bilik suara, Anda sebenarnya tidak sedang memilih seorang pemimpin, melainkan hanya menyetujui boneka yang telah dimasak di ruang gelap? Mengapa di negara sebesar ini, dengan ratusan juta manusia berprestasi, kursi tertinggi kekuasaan selalu diisi oleh figur yang itu-itu saja? Figur dengan rekam jejak yang seringkali membuat kita terbentur pada rasa heran yang mendalam. Jawabannya sederhana, Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar. Namun, sistemnya telah dikunci rapat dari pucuk piramida. Di balik megahnya podium pidato dan ketukan palu parlemen, ada sebuah kenyataan yang sedang disembunyikan dari mata publik. Sebuah jaringan tak kasat mata bernama kartel politik, tempat di mana undang-undang dirancang layaknya komoditas belanjaan, dan nasib ratusan juta rakyat ditentukan hanya lewat kesepakatan sepihak di balik meja makan para pemilik modal. Lalu jika hukum hari ini bisa dipesan dan oposisi hanyalah sebuah sandiwara kosmetik di depan kamera, maka sebuah pertanyaan mendasar harus kita ajukan. Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah negara berdaulat atau jangan-jangan hanyalah sebuah PT milik segelintir elit penguasa? Di video kali ini SDM Rendah akan membahas siapa sebenarnya kartel politik. Dalam narasi tata negara yang sering kita dengar di bangku sekolah, presiden adalah kepala pemerintahan dan anggota DPR adalah wakil yang membawa suara Anda di parlemen. Namun, mari kita kesampingkan sejenak teks akademis tersebut dan melihat realitas yang terjadi di bawah lampu sorot Senayan. Di Indonesia, kedudukan para pejabat tinggi itu sebenarnya rapuh. Pemegang kendali mutlak arah bangsa ini bukanlah mereka yang Anda pilih, melainkan para ketua umum partai politik. Partai politik di negeri ini tidak lagi berjalan sebagai pilar demokrasi yang sehat, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah lembaga privat yang dikelola mirip perusahaan terbatas pribadi. Di dalam struktur ini, anggota DPR bukanlah wakil rakyat, melainkan karyawan partai politik. Melalui instrumen hukum yang bernama pergantian antar waktu atau PAW, seorang ketua partai memiliki kuasa absolut untuk memecat dan mendepak anggota DPR yang berani membangkang atau memiliki hati nurani yang berseberangan dengan instruksi fraksi. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan lumpuh total. Anggota parlemen dipaksa menjelma menjadi sekedar mesin stempel dan robot pengetok tombol setuju. Segala kebijakan krusial, mulai dari anggaran triliunan rupiah hingga pengesahan undang-undang, pada akhirnya tidak ditentukan oleh perdebatan argumen yang cerdas di ruang sidang, melainkan tunduk pada selembar kertas bermaterai yang ditandatangani oleh segelintir elit di pucuk partai. Demokrasi kita telah dibajak, berubah menjadi sebuah perseroan di mana suara ratusan juta rakyat kalah telak oleh keputusan pemegang saham mayoritas. Ketika Anda melihat surat suara di bilik pencoblosan, Anda mungkin merasa memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depan bangsa. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Surat suara itu bukan sebuah lembar pilihan, melainkan sebuah lembar konfirmasi atas kandidat yang sudah lolos dari saringan ketat para elit. Di Indonesia, aturan main untuk menjadi seorang pemimpin nasional sengaja dirancang sedemikian rumit dan mahal. Bukan untuk mencari putra-putri terbaik yang paling kompeten, melainkan untuk memastikan bahwa siapapun yang maju adalah figur yang bisa dikendalikan. Instrumen utama yang digunakan untuk mengunci sistem ini adalah aturan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR. Angka ini adalah sebuah benteng tinggi yang mustahil ditembus oleh tokoh-tokoh independen yang jujur namun tidak memiliki kedekatan dengan pemilik modal. Aturan ini memaksa terjadinya kawin paksa antar partai politik untuk mengumpulkan tiket pencalonan. Akibatnya, alih-alih terjadi adu gagasan atau rekam jejak, proses kandidasi nasional berubah menjadi pasar transaksi mahar politik yang bernilai triliunan rupiah. Melalui saringan yang rusak ini, para elit parpol sengaja menutup pintu bagi figur-figur visioner yang terlalu idealis atau terlalu pintar, karena orang yang pintar dan berintegritas cenderung sulit untuk disetir. Sebaliknya, sistem ini bekerja dengan sangat efisien untuk meloloskan figur-figur yang penurut, memiliki utang budi politik yang besar, atau bahkan mereka yang memiliki cacat rekam jejak di masa lalu. Figur yang memiliki kelemahan adalah komoditas terbaik di mata kartel politik. Mereka sangat mudah disandera dan dikendalikan. Pada akhirnya, kompetisi sehat pun mati, dan rakyat dipaksa memilih di antara pilihan-pilihan yang buruk yang menunya sudah dimasak matang oleh para pemegang saham negara.
Setelah pintu kekuasaan berhasil dikunci melalui saringan pemilu yang mahal, tahap berikutnya dari permainan kartel ini adalah pengembalian modal. Disinilah fenomena yang disebut para ahli sebagai state capture atau pembajakan negara terjadi secara legal. Di level ini, korupsi tidak lagi berbentuk suap recehan di bawah meja kepada aparat rendahan. Jauh lebih rapi dan destruktif dari itu. Hukum dan undang-undang di tingkat pusat sengaja diubah dan dirancang layaknya komoditas yang bisa dipesan oleh pemilik modal. Hubungan transaksional antara pengusaha kakap atau yang sering disebut cukong dengan ketua partai politik menjadi mesin penggerak utama di balik lahirnya berbagai regulasi yang kontroversial. Skenarionya selalu sama. Para pemilik modal mengucurkan dana segar bernilai astronomis untuk membiayai mesin partai dan logistik kampanye pemilu. Sebagai imbalannya, ketika parpol tersebut berhasil menduduki kursi parlemen dan kabinet, mereka harus membayar utang budi itu dalam bentuk pasal-pasal titipan. Melalui revisi undang-undang yang dikebut secara kilat tanpa melibatkan partisipasi publik, regulasi pun dilonggarkan. Hak-hak dasar pekerja dipangkas demi efisiensi korporasi. Izin eksplorasi sumber daya alam dipermudah, dan analisis dampak lingkungan dikesampingkan demi kelancaran proyek raksasa. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat lemah justru menjelma menjadi perisai legalitas yang melindungi kepentingan bisnis segelintir orang. Di bawah sistem belanja regulasi ini, negara tidak lagi bekerja untuk memamurkan warganya, melainkan berfungsi sebagai pelayan yang memastikan investasi para pemilik modal tetap aman dan terus menghasilkan cuan. Ketika Anda menyaksikan perdebatan sengit antar politisi di layar televisi atau melihat aksi protes yang dramatis di ruang sidang parlemen, Anda mungkin percaya bahwa iklim demokrasi kita masih berjalan dengan fungsi kontrol yang hidup. Namun, di balik panggung teatrikal yang penuh ketegangan itu, terdapat sebuah realitas tersembunyi yang jauh lebih dingin. Dalam ekosistem kartel politik Indonesia, sekat ideologi antara kubu pemerintah atau eksekutif dan oposisi sebenarnya telah lebur. Kritik tajam di depan kamera seringkali hanyalah kosmetik luar untuk menjaga wajah partai di depan pemilih. Sementara keputusan real diambil melalui praktik tukar guling, kepentingan di balik layar. Fenomena ini dikenal sebagai koalisi kartel, di mana partai politik tidak lagi berfungsi saling mengawasi, melainkan berkompromi untuk membagi kue kekuasaan demi menjaga stabilitas kenyamanan mereka bersama. Salah satu faktor paling gamblang dari matinya fungsi oposisi ini terjadi pada proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba serta Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan laporan investigasi kolaboratif berskala besar dari Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia yang bertajuk Kitab Hukum Oligarki, terungkap fakta bahwa draft regulasi tersebut dibahas dan dikebut di tengah situasi pandemi dengan transparansi yang sangat minim. Yang menarik, benturan kepentingan terjadi secara radikal karena para elit di lingkar eksekutif maupun legislatif, baik dari kubu pengusung pemerintah maupun parpol yang mengklaim diri sebagai oposisi, ternyata terhubung langsung secara hukum sebagai pemegang saham atau pengurus di berbagai perusahaan tambang raksasa yang diuntungkan oleh regulasi baru tersebut. Ketika pasal-pasal krusial yang melonggarkan izin kontrak karya pertambangan diketuk, protes dari fraksi oposisi mendadak melunak atau hanya menjadi formalitas belaka. Melalui diplomasi informasi yang cair, penolakan diubah menjadi persetujuan dengan kompensasi jatah proyek, saham, atau pengamanan aset di daerah. Pada akhirnya, panggung politik formal hanyalah sebuah sandiwara. Karena di atas meja makan yang sesungguhnya, penguasa dan oposisi duduk bersama, menikmati hidangan yang sama. Sementara rakyat ditinggalkan di luar ruangan untuk menanggung segala konsekuensinya. Dampak paling fatal dari regulasi yang bisa dipesan dan matinya fungsi pengawasan adalah lahirnya sebuah ekosistem yang mandul. Ketika hukum dirancang untuk melindungi kepentingan sepihak, maka iklim kompetisi yang sehat di Indonesia secara otomatis ikut mati. Industri tidak lagi bertumbuh berdasarkan inovasi atau kualitas produk, melainkan berdasarkan seberapa dekat seorang penguasa dengan lingkar pembuat kebijakan. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam lingkaran setan yang membuat ekonomi kita berjalan di tempat. Kondisi ini memicu fenomena brain drain yang masif, di mana putra-putri terbaik bangsa yang cerdas dan berintegritas memilih untuk pergi dan berkarir di luar negeri. Mereka sadar bahwa di tanah airnya sendiri, kerja keras dan prestasi akademis akan selalu kalah telak oleh kekuatan koneksi modal dan kepatuhan pada kartel. Sementara itu, masyarakat kelas pekerja di bawah sengaja dibiarkan berada dalam kondisi ekonomi yang rentan agar mereka tetap apatis.
Ketika energi rakyat habis setiap hari hanya untuk memikirkan cara bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok, mereka tidak akan pernah memiliki waktu maupun ruang untuk mengkritik sistem. Regulasi pesanan ini telah mengunci masa depan bangsa, mengubah potensi Indonesia menjadi sekedar pasar konsumtif yang kemakmurannya terus diperas demi memperkaya segelintir elit di pucuk perseroan. Pada akhirnya, seluruh jalinan regulasi pesanan dan diplomasi meja makan ini bermuara pada satu kesimpulan yang pahit. Indonesia sedang berjalan menjauh dari cita-cita luhur sebuah negara bangsa dan bergerak menjadi sebuah perseroan terbatas yang profitnya dikuasai segelintir elit. Ketika hukum tidak lagi tegak demi keadilan, melainkan demi kenyamanan investasi, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi bait-bait usang di dalam buku sejarah. Sistem ini telah dirancang sedemikian rupa agar kokoh, membuat kita merasa kecil, tidak berdaya, dan perlahan menerima kebobrokan ini sebagai sebuah kewajaran. Kini, layar bioskop politik telah terbuka lebar di hadapan Anda, memperlihatkan dengan telanjang bagaimana mesin kekuasaan ini bekerja mempermainkan nasib kita semua. Di tengah labirin sistem yang telah dikunci rapat ini, sebuah pertanyaan penutup harus diajukan. Sebuah pertanyaan yang kita semua sebenarnya sudah tahu apa jawabannya. Apakah kita akan tetap memilih diam, melangkah ke bilik suara 5 tahun sekali sekedar untuk melegitimasi boneka-boneka mereka dan membiarkan masa depan anak cucu kita digadaikan di atas meja makan para oligarki? Atau sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang pasrah dalam sandiwara mereka? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.